Ya, kita mulai saja Bapak Ibu. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Para hadirin hadirat Bapak Ibu, kajian Jemaah Majelis Taklim Imam Bukhari ya, Abu Bukhari. Imam Bukhari. Abu Bukharinya ke Imam Bukhari atau Pak Bukhari? Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, melanjutkan belajar kita, melanjutkan kajian kita, belajar mengkaji ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi. Edisi yang akan disampaikan pada kesempatan ini mengenai amalan-amalan apa saja di usia senja. Cung yang sudah senja mendominasi di sini. Usia 40 itu awal tua. 40 awal tua. Kalau 60 awal menuju matinya. Nanti ada hadis. Ini amal muda, ini hanya orang yang sudah tua harus sudah seperti ini. Ini mukadimah dulu Bapak Ibu. Pak Bu, di dunia ini sekarang ada makhluk yang usianya jauh lebih panjang dari manusia. Makhluk apa itu? Kuya, kura-kura. Ya kuya. Sanes kuya. Kura-kura itu bisa hidup sampai 250 tahun. Padahal tara ulang tahun. Tara diulang tahun kan. Beda dengan manusia. Manusia mah walaupun tiap tahun diulang tahun kan, didoakan terus supaya panjang umur. Kira-kira sampai 250 tahun? Doakan. Kuya matara aya nu ngadoakeun sampai 250 tahun. Tapi kura-kura itu tidak bisa kemana-mana. Kalau ada telur kura-kura menetas di kebun binatang. Yang ada telur kura-kura di kebun binatang di menetas. Si kura-kura itu tidak akan menyeberang kebun binatang itu ya. Tapi hidupnya bisa lama. Beda dengan lalat. Lalat mah hidupnya sebentar, seminggu sampai 1 bulan saja. Laler. Tapi laler mah bisa kemana-mana. Kalau ada telur lalat menetas di sini, lalat itu sudah besarnya bisa Kaciwidey, bisa ka Pangalengan, ka Cicalengka, ka Lembang, Padalarang biasa. Tapi hidupnya sebentar, seminggu sampai 1 bulan saja. Nah, kalau Bapak Ibu saya tanya ya, kalau kita diberi pilihan begini, kita hidup mending seperti kura-kura, mending seperti lalat, mending lila tapi teka mana-mana. Cici di mah. Atau mending sebentar tapi bisa keliling dunia. Oh, keliling mana? Jangan yang ketiga pilihannya. Mending lama tidak kemana-mana, mending sebentar keliling dunia. Bayi dari mana Bayi? Kemana mau yuk? Nah, saya pilihan apa? Bapak Ibu, kalau kita hidup ingin sekedar lama, kita kalah oleh binatang. Jangankan dengan kura-kura, dengan ikan koi saja panjang koi. Ikan koi itu usianya bisa sampai 200 tahun. Ibu punya cucu lahir tahun ini. Ibu nyanak ikan koi, tapi nu saya nama nu turunan Jepang asli ibu. Kuku tak anak ikan koi jeung cucu ibu kuku. Budak ibu mah 100 tahun maot koi mah hirup.
kok itu lama. Kalau kita hidup hanya sekedar ingin lama, kalah dengan kura-kura. Kalau ingin sekedar main kaditu kadieu eleh kulaleur mengapoe ulina. Nah, kita ini manusia, Bu. Kita bukan lalat, kita bukan kura-kura, kita bukan binatang, kita manusia. Yang penting bagi manusia itu bukan lama dan sebentarnya, bukan keluar jem di jerona. Yang penting bagi manusia itu isi hidupnya. Isinya mau apa? Lamun ngan saukur hardolin eleh boroma. Ya hardolin. Ya kalau sekedar makan, beranak, main begitu kalah dengan binatang. Ya, kalah dengan binatang. Sekedar lama kalah dengan binatang, sekedar kaditu kadieu kalah dengan binatang. Manusia mah yang penting teh isi hidupnya. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Boleh tidak minta usia yang panjang? Boleh? Boleh. Untuk apa? Mau ibadah? Kamu naon ibadah? Nah, begini Bu. Kalau ibu ingin panjang umur, bapak panjang umur, hoyong seueur ibadah, ibu tos seueur ibadah. Amal soleh bapak sudah banyak, sudah lebih banyak daripada Nabi. Asli sok orang etan Bu. Kita hitung ya. Mana spiro? Sampai sebagai eta aja. Sok tinggal. Bapak Ibu sholat 5 waktu Nabi dengan Bapak Ibu sudah lebih banyak Bapak Ibu. So itu Nabi mulai sholat usia berapa tahun? Usia berapa tahun? 40 10 tahun sudah mulai sholat Nabi. 20 25 30 belum. Usia 40 juga belum. 40 mana main ikra bismi rabbika ladzi khalaq. Kapan Nabi sholat 5 waktu? Isra Mi'raj. Usia sabaraha tahun lah? Teu apa. Anggaplah usia 40. Nabi wafat usia berapa? 63. Jadi berapa tahun sholat 5 waktu Nabi? 23 tahun. Cuk yang usia 50 weh. Bu, ibu weh 50. Bu, ngawitan sholat sabaraha tahun, Bu? 10 atau sholat? Anggap ibu 10 tahun sudah sholat. Ibu ayeuna 50 tahun. Berarti sabaraha kali sholat? 40 tahun. Tos seueur kantun maot. Kamu nu 60 tahun. Pak Haji 70 tahun. Ya, kalau dulu mulai sholat 10 tahun, sekarang Pak Haji 70 tahun. Sudah 60 tahun Pak Haji sholat. Tuh tinggal maut. Dia seueur. Terus saumnya. Saum Ramadan Nabi berapa kali? Nabi mulai saum usia berapa tahun? Teu apal deui bae. Di Mekah tau saum teh can? Ya can. Nabi saum Ramadan sudah hijrah ke Madinah tahun kedua Hijriah, tahun ke-1 mah belum saum. Ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam teh tahun kedua saum, di sini tahun ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 wafat. Berarti berapa tahun tak saum Ramadan Nabi? Yang 9 kali. Ibu berapa tahun saum Ramadan? Puluhan kali ya. Tos mundalnya. Tinggal maut orang. Boleh minta panjang umur? Kamu naon? Tos munal. Nanti ada di bawah. Boleh minta panjang umur, tapi jangan lupa dengan sehat dan berkahnya. Karena manusia terbaik yang panjang usianya, baik amalnya.
ulah beki kolot, beki barokokok. Terang barokokok ibu, ya, lanceukna berek kekek. Nah, nanti ada di bawah. Di antara permintaan aneh manusia itu hoyong panjang umur saudara. Sok, ya Bu. Bapak Ibu jujur jawabnya. Ingin panjang umur tidak? Ingin. Hoyong 240 tahun. Oh, gini kali. Sekali lagi, ingin panjang umur? Ingin Bu? Hoyong 250 tahun? 230 tuh. 200 tahun? 180? Sekali lagi, Ibu, Bapak hoyong panjang umur? Hoyong 150 tahun ya, tuh hoyong tuh. Tuh kan aneh cari om. Kono hayang panjang umur 150 aldi. 130. Sakumaha hayang teu panjang teh. Bu, nanti di hadis ada perkara yang dikhawatirkan oleh Nabi, malah itu jelek. Kalau orang di dunia ingin terus hidup, aneh. Aneh, mengapa anehnya? Manusia sendiri, dirinya sendiri mengakui manusia itu semakin tua semakin repot. Ada nggak Bu? Manusia semakin tua larinya semakin kencang, kulitnya beki cangker, lompat beki tarik, mata bengras, buntut telas, duit loba. Lamunnya bagi kolot bagi gitu abi ge hoyong. Hanya ada orang tua semakin kuat. Terus ini kasih paling senior kayaknya mah iya 76 ya. Ada yang 80 di sini. Ada yang 80? 79? 78? Ya 77? Nah, berarti Pak Haji 76 paling senior. Hormat kedah hormat. 80 lagi terus teh aja 80. Saya yakin namun ibu sudah usia 90 tahun, udah mulai di dia mah karena kursi dia udah. Ya. Kok mau ibu tos 102 tahun. Ibu tos bapak usia 102 tahun, aya di dia mau lainna. Karena kasur kiri itu. Hoyong panjang umur. Oh ya. So, ayeuna urang ngawas Bapak Ibu. Nanti di bawah Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, usia tua itu 40 tahun sudah tua, 60 tahun awal menuju matinya. Kayak lima sahur hadis sana sahur. Wayahna nutos usia 60 kaditu ya. Tiap ayah nu ngajak beramal soleh, jawabnya mangga hayu, oke siap, mangga hayu, oke siap. Ya. Ibu lamun tos usia 60 lebih digugahkeun ku bapak. Mah, jam 3 tahajud Pak nuhun, mangga hayu. Teu kenging usia 60 tahajud. Hoyang sih ah. Oh teu kenging. Teu kenging 60 tos teu kenging gitu. Dihudangkeun jam 3:30 mah tahajud hiji tuno koream moal ka ulah 60 atas teh bade marawat Bapak Ibu bade mah jangan lupa one day we leave the world behind. Wes gaya bahasanya. Suatu hari kita akan pergi meninggalkan muka bumi ini. Bade Bapak Ibu ti payun abi ti bengker. Atau Bapak payun abi ti bengker. Atau saya lebih dulu memandikan jenazah Bapak. Suatu hari kita akan pergi meninggalkan muka bumi. Jadi usia 60 mah ibu lamun nuju nyawas, ibu urang nyawas hayu. Bu tahajud hayu. Diajak saum hayu. Teu kenging ngaji hoream. Kok ka masjid hoream oh teu kenging 60 mah teu kenging. Sok, judul yang pertama dulu, fase kehidupan manusia. Yang fase ini oleh manusia manapun akan dilalui tanpa terkecuali.
ateis sekalipun akan mengalami ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa min 'alaqah summa yukhrijukum tifla summa litablughu ashuddakum summa litakunu syuyukha wa minkum man yutawaffa min qabl walitablughu ajalam musamman wa la'allakum taqilun. Dia yang menciptakan kamu dari tanah terus jadi setetes mani. Wah, ini sakit tuh Bu. Ya kalau kuliah bisa bertahun-tahun. Manusia yang langsung diciptakan dari tanah hanya Adam. Saya pernah ngulik hadis-hadis tentang bab Adam. Adam itu dibuat oleh Allah dari tanah langsung, dari berbagai macam jenis tanah di muka bumi ini. Tanah Afrika, tanah Asia, tanah Garut, tanah Tasik. Manusia jadi mungkin bagi Allah begitu, mungkin. Seperti Nabi Isa pernah ngadamel mamanukan tinu tanah likatnya. Dina surat naon tadi? Surat naon tadi? Ali Imran. Dibuat tanah likat mamanukan. Cek Allah, Isa tiup mamanukan tinu tanah likat tiup. Geleper jadi bonol. Piit golejra, ya tidak penting lah manuknya. Begitulah mudahnya bagi Allah menghidupkan benda mati. Nah, sedangkan manusia selain Adam, selain Adam Hawa, diciptakan dari tanah, tapi tidak langsung dari tanah asli. Tapi si tanah nate dipelakan heula tatangkala, kangkung, sayuran, wah begitu, pelakan. Nanti si tanaman itu kan menyerap saripati tanah, diserap kayak menjadi jambu, menjadi apel, menjadi stroberi, arben kan, kersen, jadi segala rupa dari bahan yang sama tumbuh menjadi tumbuh-tumbuhan yang berbeda. Diserapna ku cabe jadi cabe, serapna ku cengek jadi cengek. Padahal bahannya sami. Ku cengek jadi lada, ku cau jadi anu, ajaib ya. Nah, ku urang dituang tah cauna, padinya dimakan. Kan tina taneuh teh asal. Dituang. Ya, dimakan, sudah dimakan masuk ke dalam tubuh, oleh tubuh diolah. Ada yang jadi darah, ada yang jadi daging, jadi tulang. Sok ibu hijikeun sangu, kangkung, pindang, tongkol, sama kalau jadi sperma mah. Hayong janten kadieukeun. Ke oleh tubuh dipisahkan jadi spermanya, jadi sel telur, jadi daging. Ya. Bu, Pak, di dalam tubuh kita ini ada pabrik raksasa. Saya katakan pabrik raksasa karena karyawannya sebanyak 500 triliun yang bernama sel. Sel teh tidak berkepala, tidak bertangan, tidak berkaki, tapi hidup. Teu pernah sekolah, komo kuliah, tapi palalinter sel. Tahu dari mana pinter? Sel tahu makanan yang kita makan kudu dikamanakeun tahu. Maka ibu kekurangan vitamin A, nuang we wortel. Tekedah kieu wortel ke ka dieu nya ka dieu teu kudu. Tong dilopkeun ka dieu di wortel na ulah. Tuang we. Ke dikintun ku sel. Oh, tuh matanya kurang vitamin A, melewati pembuluh darah ka dieu sehat. Sok anu sering makan wortel tinggal matana bening. Tajam. Iga kelencir tinggal suupin kejauhan tinggal. Nah,
Ibu tinggal, lamun ibu raget terang luka ya, luka ya. Terus si luka itu kita kasih obat merah, sembuh. Nah sembuhnya ke obat merah? Bukan. Luka ibu sembuh oleh apa? Oleh sel yang ada dalam tubuh ibu. Obat merah itu bukan untuk menyembuhkan luka. Obat merah mah untuk membunuh kuman atau menghindari kuman masuk ke dalam tubuh. Adapun si luka yang robek rapat kembali kunaon? Ku sel. Ibu kalau disesar, terus dijahit kan? Dijahit itu kan untuk membantu merapihkan saja. Pakai obat, pakai naon teh menghindari kuman masuk. Adapun kulit rapat kembali kunaon? Ku sel. Kalau kita punya alat optik yang kuat, alat optik kan kepada yang luka, sel itu bekerja merapatkan kulit yang terluka itu tanpa kita perintah. Kita sampai saat ini tidak pernah menyadari dalam tubuh kita ada makhluk sebanyak itu. Tidak pernah menyadari. Siapa yang pernah menyadari di dalam tubuh kita ada makhluk sebanyak 500 triliun? Dan yang menggerakkan mereka bukan kita. Siapa? Sang Maha Kuasa. Kalau sel itu oleh Allah diperintah berhenti atau aspu kieu urang jangkar bisa. Tuh, kamu diciptakan dari tanah, jadi setetes mani, jadi segumpal darah. Kusaha itu nih? Kusaha lain ku urang. Kusaha kudu nyiptakeun. Saya heran kalau ada manusia masih tidak percaya Tuhan, heran. Bagi saya, orang-orang ateis itu gagal jadi jelema. Orang ateis mah manusia gagal, kudu nama jadi kunyuk. Sok teraskeun nah. Dilahirkan jadi seorang anak, kita kan sudah mengalami proses ini. Kemudian kamu dibiarkan hidup sampai kamu dewasa, sudah. Kemudian kamu dibiarkan hidup sampai tua. Nah, udah kan sudah tua? Cung yang 40 ke bawah, sebenarnya 40 mah sabaraha hiji kan? Hiji, dua, umumnya di atas 40 ya? Di atas 40. Abi ge bade setengah abad itu. Nah, di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu, ada yang wafat sebelum tua, banyak. Ya. Termasuk kemarin, ya putranya Kang Emil, Aeril, ya sudah ditetapkan hilang dan meninggal dunia. Dan MUI juga mengeluarkan surat edaran, silahkan nu bade sholat gaib mangga. Bukan wajib anjuran itu, lamun bade mangga. Dan sholat gaib untuk Eril itu versi saya sah. Karena dia meninggal tidak ada yang menyalati, saya nyalati di walungan eta katanya. Ya. Sholat gaib itu sholat jenazah seperti biasa. Ngan si jenazahnya diyakini tidak ada yang menyalati. Seperti mati seorang diri di negeri kafir. Mati terkena bencana seperti teruruk tanah longsor, tekapanak jenazahnya, ya, tenggelam di laut tidak ditemukan jenazahnya, nuku tsunami berapa yang tidak ditemukan, nah itu berlaku. Jadi sholat gaib itu versi saya itu menyalati jenazah muslim yang mati diyakini tidak ada yang menyalati seperti biasa. Kalau sudah ada yang menyalati seperti biasa, nggak ada sholat gaib. Jika nu maot di Mekah tekeru sholat gaib, kan ada yang menyalati. Nabi menyalati salat gaib kan cuma satu kali. Siapa? Ashamah, Raja Najasyi. Nabi menyalati karena dia mata bigoiri ardikum. Dia mati bukan di tanah kamu, tapi di tanah non muslim. Makanya Nabi sholat gaib. Yang mati di Yaman, yang mati di negeri itu ada yang menyalati, Nabi tidak sholat gaib. Sok selanjutnya para hadirin hadirat rahimakumullah. Dari Abu Hurairah Nabi SAW bersabda,
Allah telah memberikan udur, a'dzarallahu ilamri'in akhara ajalahu hatta balaghahu sitina sana. Allah sudah memberikan udur kepada seorang dengan menangguhkan ajalnya sampai 60 tahun. Nah, begini Bapak Ibu, ini fikih saya ya, saya tidak tulis. Bapak Ibu boleh tidak percaya, boleh. Ini mah fikih abi ya. Begini, manusia itu kalau mau apik hidupnya apik, pola makan apik, istirahat apik, memotoran apik, main teh apik. Selalu menghindari anu bahaya-bahaya. Mun ngojay ge di nu deet we. Ya. Lamun arus ge nu saeutik we mah da sungai arima atuh untuk para senior eta. Ya. Aman saja ya. Jadi selalu pilih yang aman. Makan pun yang aman-aman, olahraga, pikiran tidak stres sampai usia 60. Menurut saya. Orang yang apik hidupnya, makannya apik, olahraga teratur sampai usia 60 bahkan lebih. Beda jeung nu jorok. Hanu barang dahar teh kolesterol moalila maot teh. So lihat orang yang jorok makan. Ya. Betul, kita makan harus yang halal, tapi tidak setiap yang halal dimakan. Sudah tahu kolesterol teh 500. Eta sok buntut, gaji belewet, puguh atau teu bisa nanaon ngagiblek karena jantung enak. Baru usia 45 mau. Ya. Ada yang makannya apik, tapi memotoran tuh apik, balapan. Lamun belokan godeg nempel kana aspal. Tabrakan mau. Nur komo nur resep nyo orai walang, orai beracun, kecau mau. Ya, nu samarana. Tapi nu arapik, apik tuangeuna apik sampai usia. Itu versi saya. Ya. Ya nu apik kan bisa. Iya, betul. Betul ada orang yang apik mau. Nu sembrono hirup. Iya, bisa begitu. Ngan lamun bade apik, Allah sudah menangguhkan dirinya sampai 60 tahun. Yang kedua, begini. Ini juga fikih saya. Secara fikih, orang belum usia 60 tahun, komo masih 40, komo 35, 40, 45, nuju mejeh. Ya. Abi mah mau waka tobat, mau waka rajin sholat, mau menikmati hidup saja, mumpung jadi pejabat, mumpung barahenol teh nyalampeurekeun ya. Mau senang-senang kewe geus pensiun, geus 60 bade tobat. Boleh begitu? Boleh. Tos telat, Bapak mah tos telat. Bapak kalau usia 35, 40 mau senang-senang dulu. Kewe 60 tobat. Boleh. Betul. Hanya masalahnya yakin sampai usia 60. Eta nu hese nentukeun. Beda dengan orang sudah sampai usia 60. Dulu zaman usia 20, 30, narkoba nu kumaha ge dicobaan. Perempuan kumaha ge saya cicipi. Sudah berbagai macam nu haram. Saya coba ayeuna mah geus 60 tahun harek babalik pikir. Nah, orang yang pernah mengalami begitu di usia 60 soleh, ya saya acungkan jempol yang kata mah menang dunia akhirat kata. Saya salut kepada orang-orang yang dulu pernah mengalami dunia hitam, pas usia senja, usia 60 teh babalik pikir jadi ahli masjid atau abi mari beberes rek mayun ka Allah teh hoyong bersih dosa. Bapak jangan pikir kaduhung bareto taulah gitu atos nih. So, keterangan. Jika umur manusia dipanjangkan sampai 60 tahun, ya, notos 60 tahun kan ya, sudah tidak memiliki udzur lagi untuk meninggalkan ketaatan. Tos teu kenging
hoream sholat, hoream ka masjid tos teh kenging 60 mah teh. Nah kan bade maot. Sekedap deui mayun ka Allah mau tidak mau. Sudah tidak boleh lagi mengerjakan yang haram. Maknya 65 resep ngaganya kene. Maknya 65 resep kene nepakan bujur batur. Ya. Maknya 60 resep culak colek ka pamajikan batur. Ya. Maknya 70 geus resep keneh ngarenten. Sudah yang semua yang haram itu tinggalkan. Nah, tapi sudah selayaknya bertobat khusyuk. Ya, kayak dirinci lah di bawah. Tobat khusyuk dikarenakan dekatnya kepada kematian. Usia ini sudah merupakan penangguhan dari Allah sebagai kasih sayangnya kepada hambanya agar manusia bisa berubah dari kejahiliahan kepada keilmuan dan keimanan. Pada hadis ini juga terdapat isyarat usia 60 merupakan ciri akan dekatnya ajal, sebagaimana juga terdapat dalam hadis lain. Kata Abu Hurairah, Nabi bersabda, "A'maru umati, umur umatku didominasi usia 60 hingga 70 tahun. Sedikit sekali umat Nabi yang mati melebihi 70 tahun, jarang. Sok tinggal setiap ada yang meninggal di bawah 70, di atas 70. Rata-rata di bawah 70, bahkan di bawah 60. Jarang, 80 jarang. Di mana aya ge jarang. Kamari tah 2000 seberapa? Di Cianjur ada seorang bapak meninggal di usia 130 tahun. 130. Kumaha sehatnya tanam ro penipu. So, salah jenah. Nah, ini Bu, ini. Ya. Ini yang saya tadi katakan, kalau kita mau boleh meminta panjang umur kepada Allah, minta dengan sehatnya dan berkahnya. Jangan naon panjang umur ripuh, jangan naon tuh tinggal wa manu amirhu nunakisu fil khalqi afala yaqilun. Siapa saja yang kami panjangkan umurnya, kami akan kembalikan dia kepada kejadian pertama. Apa kejadian pertama? Orok deui. Nuju orok, kalau mau mandi dimandian kan, ibu bapak hoyong diibakan deui. Bayi itu kalau pakai baju kan dibajuan, hoyong bapak ibu dibajuan deui. Kalau mau makan bayi disuapin kan, hoyong diuapan deui. Anak kecil kalau buang air kecil, buang air besar, diomehan, hoyong diomehan deui. Ingin umur panjang? Siapa saja yang dipanjangkan umurnya ripuh. Bu, anggota tubuh manusia tak terkecuali tulang, semua anggota tubuh kita menuju rusak. Dokter spesialis jantung saja jantungnya menuju rusak. Dokter spesialis gigi saja tidak akan bisa mempertahankan giginya terus utuh, tidak akan bisa. Dokter mata saja usia 45 plus. Dokter mata mana yang bisa menjaga matanya terus seperti usia 30? Nggak kan? Dokter kulit mana yang mampu menahan kulitnya terus cangkar? Ayah, mau ayah. Adapun ngangge skincare, ngangge pelembab, ngangge bermacam-macam. Eta mah diawet-awet hungkul angger bakal rusak. Wawas bade disikat gigi bade tarak rusak. Disikat gigi ge angger beda bakal rusak. Nya. Komon kulit nu diurus ge peot, komon teh diurus. Jadi orang diurus teh lain mau rusak, tapi diawet-awet rusak. Jika motor, ibu beli motor 2 baru, yang satu diurus, yang satu tidak, dua-duanya rusak kan nanti? Rusak kan, nu dirawat mah, diurus, diservis, awet, nu diurus mah gampil. Jadi semua organ tubuh manusia itu akan melemah. Nuduh kenal kita jangan terlalu cinta dunia.
dunia itu akan kita tinggalkan. Tuh salah cenah. Arum ayat 54. Allah dialah yang menciptakan kamu dalam keadaan lemah. Kemudian sesudah lemah kamu jadi kuat. Sesudah kuat kamu lemah kembali. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya. Dialah yang mengetahui lagi maha kuasa. Tos heula dugi kadinya. Mengkol heula kepada kisah Pak Habibie. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pak Habibie menjelang wafatnya berpesan ya ke wartawan, ditulis buat. Ya, beliau kan walaupun sudah tua tetap kaya raya. Tetap punya kekuasaan, tetap pintar urusan teknologinya. Uang banyak, tabungan banyak, relasi banyak. Tapi ketika beliau sakit menjelang meninggalnya, dia mengatakan, dunia yang saya miliki mulai dari harta, tahta, kekuasaan, bullshit semuanya. Bahasa beliau bullshit. Gak ada yang berarti. Yang berarti pada saat itu apa? Amal soleh. Saur Ali bin Abi Thalib, dunia mah kalau dikejar setelah didapat ke belakang. Sedangkan urusan akhirat selamanya di depan. Dunia mah kejar dapat ke belakang saja. Contoh, ibu beli handphone saja, beli handphone baru. Seiring waktu 5 tahun, 10 tahun, tos kan tukang. Beli laptop, oh saya pernah punya laptop bagus bu. Tahun 2008 namun ngariung pang saya na, ayeuna pang putut na. Oh beli mobil ibu tahun sekarang, beli mobil yang harga 1,5 miliar. Beli 10 tahun, berapa harganya? 20 tahun, 30 tahun, odong-odong. Ya. Sama seorang bujang, itu ayah gadis gelis ditikah, ayeuna ini kan itu ibu katukang nu bareta mah glowing bersinar, seiring waktu sami bapak bareta mah keur apel gagah beli rumahnya, punya perusahaan, punya naon ke belakang kayaknya nu sing emot. Mengkol nih contoh, bu, seorang pencipta iPhone, iPad dan lain sebagainya kan sudah meninggal ya di usia 56 tahun. Yang pencipta iPhone, iPad dan CS-nya naon wae kan meninggal di usia 56, relatif muda. Uangnya miliaran dolar Amerika. Dia sebelum matinya disangka oleh orang-orang kamu bahagia, kamu sukses. Dia sendiri mengatakan saya tidak bahagia kecuali sedikit. Ngeri tidak? Kurang tontohan mudah dunia, mana nugus benang sagalana teu bahagia. Dia mengatakan saya tidak bahagia kecuali sedikit. Saya heran orang menganggap saya senang bahagia padahal mah cus. Bu, hati-hati ya. Kita jangan menduga orang kalau mobilnya bagus, rumahnya bagus, hartanya bagus, senang kata siapa? Ibu, lu bahagia nih. Ibu yang punya suami baik, punya anak sararehat baik, itu harga termulia di muka bumi. Orang contohannya Kang Emil. Kalau ada orang yang mampu menemukan Ariel dalam keadaan hidup dan jaminannya dari keluarga Kang Emil, jaminannya Kang Emil mundur jadi gubernur, harta yang dimiliki selama jadi gubernur ditukar, dia saya yakin akan berani menukar. Saya yakin akan berani. Bapak juga sama kan? Bapak punya harta 10 miliar, kehilangan anak seperti Kang Emil. Coba saya temukan, saya berjanji temukan dalam keadaan dulu, tapi tukar dengan 10 miliar, saya yakin Bapak akan tukar. Betapa mahal anak kita. Ya, simnya kabar ku budak sehat, bager, rajin sholat, itu harta termulia, bukan uang. Bapak jangan begini. Digawe dug hulu pat nyawa.
Naon terjemahannya? Pak Haji punten Haji. Dong hulu pet nyawa diedankeun digawe. Jarang bertemu dengan anak, jarang bertemu dengan istri dengan alasan saya bekerja begini untuk siapa? Kan untuk kalian. Tete bohong. Lamun bener-bener nyaah ke anak istri, sisihkan waktu seminggu sekali bersamanya. Bermain itu penting sekali. Penting sekali. Ya kisah asli. Ada seorang anak 16 tahun. Kelas sabarannya 16 tahun. SMA kelas 1 ya. Dia di rumahnya kuuleuh, caludi budak. Kita males. Tara ditanya ku indung bapana tara. Tapi kalau dia pergi keluar mandi, ya di baju rapi, di jasket, kaset kita budak. Mengapa? Karena di luar dia punya bapak angkat. Ibu tahu, bapak tahu siapa bapak angkatnya? Bandar narkoba. Si anak ini ketika menemui bapak angkatnya yang bandar narkoba, padahal masih 100 meter. Bapak angkatnya sedang duduk, lihat anaknya, anak angkatnya lihat dari kejauhan, nak sini. Nah, ku bapak nama tara di gitu. Ku bapak nama tara. Tapi ku bapak angkat nama berdiri, nah sini. Atau bu budak dikitukin ku bapak. Ketika anaknya duduk, si bapak angkatnya asalnya begini, mayun ke anaknya dicapak. Gini budak bapak menikah set gagah. Ku bapak nama tara di gitu. Nah, terlalu sibuk dengan pekerjaan. Sudah makan belum nak? Belum. Ayo makan dengan bapak, ngobrol, barak kecerakan. Dapat mood gembira si anak itu didapat oleh si ayah ini. Sudah didapat mood gembiranya, disuruh nak tolong kirim putau ini 2 kilo, dikirim. Padahal akibatnya penjara neraka. Dikirim. Nah orang dititah sholat hese, eta orang caket aja budak. Nah budak dititah maca Quran hese, saya kita deket anak najim bu. Lamun caket mah caket, sering ngobrol, sering bercengkrama, gampil teh kudu dititah sholat, sok coba. Lamun benernya sempatkan waktu berlama-lama dengan anak. Bersabarlah kalau ada kekurangan, kelemahan, bersabar. Nah, sholat. Ya. Anak itu harta termulia di muka bumi, bukan uang, bukan berlian. Kehilangan anak mau biasa diganti. Jangan sampai kita menyesal di saat anak kita jatuh terjerumus narkoba. Wah, sudah mengerikan. Mengerikan. Tos tadi boleh minta panjang umur asal sehat dan berkahnya. Nah, ini perkara yang dikhawatirkan di usia tua teh tadi hayang tuluy hiru, teu kapikir amal soleh mah teu kapikir. Hayang tuluy hiru, nu kapikir teh renovasi rumah, muka pom bensin deui, ganti pamajikan deui, ganti mobil deui. Wah, dunia awon. Geus kolot mah kumaha supaya dosa abi dihampura, kumaha sakasolehan abi terus stabil, kumaha maoti dina kayaan sae eta. Sanes teu kenging bapak muka usaha di bapak sudah usia 70, muka pom bensin deui boleh, tapi nu kaemut lain ngumpulkeun kauntungan, tapi ku kauntungan hayang nulung babaturan, nulung tatangga, nulung baraya. Nah itu saya dukung ya. Usia geus 80 tuluy we nambahan tabungan jam saha kumaha engke mah nya 80 kumaha engke kan. Malah saran dari saya begini, bapak ibu yang sudah lanjut usia, kamu geus 80, terus harta banyak, tanah aya 20 kapling, teu dipake, teu dibangun, padahal barudak ngalontrak, barikeun ka barudak, berikan. Ibu bapak ditakdirkan kaya atau gaduh rencangan beunghar geus kolot,
Rumahnya banyak, kaplingnya banyak, budak ngararontrak. Wah titi, wah dedeh, watir deh. Yang salah pun nyanyi ka budak dikeun. Nah ulah ngontrak, tah bangun, tah jual, tah nabi sok bangun, sok mere, sok bangun. Tong sadeanana tapi tong. Kasihkeun, tah eta mah amal saleh. Jangan begini. Moal dibikeun ayeuna. Urang maot mah jang saha deui pasti bakal kabudak. Nah, beda Bu. Harta kita dinikmati anak kita di saat kita masih hidup, namina hibah, amal soleh. Harta kita dinikmati anak kita setelah kita meninggal, namina warisan. Sanes amal soleh warisan. Bapak ibu meninggal, hartanya oleh anak-anak. Eta teh dibagi ku bapak kan? Aya nu maot ngabagikeun warisan? Sieun. Cik nu ngabagikeun warisan saha? Saha? Allah kan setengah, saparapat, seperdelapan. Eta saha nu nentukeun setengah, seperdelapan, seperdelapan, 2/3, sepertiga, seperenam? Siapa yang menentukan perperan itu? Quran. Lain MUI, lain Mubalik. Bukan madhab, bukan. Quran. Sekali lagi ya, bapak ibu lamun ditakdirkan kaya raya barudak ngontrak inco mariskeun pasti kena. Mun aya eta oge. Ari teu aya mah teu kedah. Ieu mah ngan hinya bikeun kabeh urang mah bae jadi galanangan ge ulah. Mun aya pasti teh. Abi aya jamaah kitu. Tos sepuh anya teh tos pensiun ku pensiun nang geus cukup gaduh tanah 1000 meter. Jual sok bagikeun mangpaatkeun ku barudak tah eta mah bakal kamanfaat. Bari damel bumi deui peser ke jadi usaha sok. Ke halaman kedua. Ya. Ke halaman kedua tambah usia harusnya bertambah baik. Ya, hadisna janganlah seorang dari kamu, hadis keduanya, mengharap kematian, jangan pula berdoa agar mendapat kematian. Bapak ibu setua apapun, walaupun sakit-sakitan tekeni, ya Allah burukeun atuh abi maot geus teu kuat tekeni. Kalaupun mau saur Rasulullah, ya Allah kalau mati saya lebih baik, mangga enggalkeun maot. Tapi kalau saya sehatnya lebih baik, buru-buru atuh sehatkeun. Eta mah boleh. Tapi di kondisi situasi yang sudah darurat. Da nuju sehat kieu mah moal wantun ngadoa kitu. Wantun teu ngadoa kitu. Ya Allah mun abi maot abi ayeuna langkung sae maotkeun. Sagup ngadoa kitu teu? Kan teu eta mah lamun nuju kondisi teu damangan repot kenging ngadoa kitu. Sesungguhnya seorang muslim bila mati terputuslah amalnya. Ya, tak kieu maksudna kieu. Judul kieu. Usahakan kita setelah meninggal dunia tos istirahat. Ya. Jadikanlah mati kita benar-benar istirahat dari seluruh kehidupan dunia, tapi pahala terus nambahan. Dari mana? Dari 3. Kita sudah meninggal nih, sudah mati. Tapi kita punya amal yang 3 ini masih hidup. Pertama apa? Sedekah jariyah. Terus ilmu yang dimanfaatkan orang lain. Terus anak soleh yang mendoakan. Kalau ibu bapak sudah punya 3-tiganya, rezeki luar biasa. Kalau belum, sok gaduh hiji. Yang bisa kan sedekah jariyah. Sedekah jariyah bisa dengan harta, bisa dengan tenaga, bisa dengan kecerdasan. Dengan harta, wakaf tanah, bangun masjid. Dengan tenaga, bantuan. Ketika orang membangun masjid, batur mah infakna, wakafna. Urang tiasa bantuan, ngecat, nembok, pas kerja bakti ngecor, ngiri ngecor sama. Ya. Nu gaduh kecerdasan saya ngagamarna pangagamarkeun masjidna. Tah ieu gambar masjidna. Ya. Aduh masjidna mah tos sae
Dan airnya kurang. Tapi di sini kalau dibor, airnya bagus nih, bakal banyak. Ya, Bapak cari donatur, cari relasi, terkumpul uang, bor, beletuk, caina, wah ageng pisan. Padahal Bapak tidak mengeluarkan uang. Orang uang ini dari lain, tapi idena dari kita ngeborna video. Si cai itu pasang instalasi untuk masjid, madrasah, malah warga ge mangga da seueur caina mangga. Selama air itu dimanfaatkan, jariah terus ngalir. Kadek sedekah jariah tidak hanya berupa harta benda, bisa pikiran, bisa tenaga. Ilmu yang dimanfaatkan, ilmu apa saja. Ibu jago masak, sama capi tuh aja disiksi ku abi dipasak jadi raos, eta jago masak. Ibu ajarkan, ya di PKK teh kieu ulah gopud bae kieu masak tumis kangkung, kieu tumis kieu pasak. Jadi paling termasak ibu-ibu teh. Arep teh ku ibu-ibu teh lain digunakeun di bumi wae, dipake usaha dagang warteg. Ya muka warung nasi, parayu ya, daraos teh. Keuntungannya untuk sekolah anaknya, untuk biaya kuliah komo masantren, ibu sama dapat jadiah. Selama ilmu itu digunakan jadi uang, jadi jadiah tanpa kita tahu. Kadek bukan ilmu Quran hadis saja, ilmu apa saja. Terus anak yang soleh, yang sudah punya tiga-tiganya selamat, yang belum gaduh hiji. Terakhirlah ta'ayna rinciana amalan apa di usia senja. Yang pertama sudah harus memprioritaskan amalan yang wajib atau fardu. Yang fardu sudah harga mati. Sholat 5 waktu, saum Ramadan, berzakat. Ya belum berhaji, uang ada berhaji. Sekarang sudah dibuka lagi. Nah, kabupaten berapa tahun ya namanya? Berapa? 19 tahun? Waduh, 19 tahun. Sudah teh 10 tahunnya 19 tahun. Bisa ada katanya kalau kita daftar sekarang tahun depan berangkat. Namina ngangge haji puroda ngan ongkosnya 300 juta. Ya kita daftar sekarang tahun depan berangkat 300 juta. Yang plus menunggu 5 sampai 7 tahun 200 jutaan, 150 awis aduh. Amalan wajib. Nah kadituna lakukan amalan-amalan yang dicintai Allah. Ya contoh bu, mangalah rincian nama baca. Bapak nih kalau sholat berjamaah selama masih bisa di saf depan. Sholat masih bisa di awal waktu lah. Sok nu saya nak naon teh nu afdol canak mun teu tiasa nya nu kaduana. Jika ke masjid Jumatan selama masih bisa di saf depan, mengapa harus saf belakang? Jangan sampai datang paling dulu tapi jadi raja juru, tahu kan? Kan datang paling dulu di juru benyaran lebar itu saf kahiji kosongkeun kapan? Tah nu katilu langsung nu katilu nu eta mah baca lah. Hindari yang diharamkan, yang haram sudah teu mau makanan, minuman, perbuatan, sikap apa saja yang diharamkan Allah tos dipegatkeun. Ibu usia 60 ulah ngredit deui bumi, ngredit deui motor. Daripada ngredit motor mending beli mobil cash. Daripada ngredit imah tipe 22 mending di Batu Nunggal Indah beli cash. Tos ayeuna mah cash-cashan. Tong krudat kredit riweuh. Nah, bapak-bapak muda, ibu-ibu muda, jangan sampai orang tuanya krudat kredit ke orang papa ulah orang ini. Ku abi itu, ku abi. Maknya kita punya ayah udah usia 70 tahun, mikiran kontrakan kene. Watiti, wadede. Ras, nu kaopat, menambah amalan sunat. Sok, nu sunat rawatib, duha, tahajud teh kudu biasa, ulah bisa biasa. Dan tidak menyita waktu, tidak. Saum sunat, sok nu sunat teh. Terus nu kalima banyak berzikir beristighfar kepada Allah.
sok sing sesering mungkin astagfirullah wa atubu ilaihi. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Nabi menjelang wafat itu astagfirullah wa atubu ilaihi itu kan 100 kali sehari. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Terus perbanyak amalan ringan tapi berpahala besar. Seperti kalau berzikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil adim. Ringan dibaca tapi berat ditimbang. Terus tetap aktif dalam tholabul ilmi. Ya, tong bosen ngaji, tong bosen ke masjid. Jangan bosen ke majelis taklim berjamaah di masjid, tong bosen. Jadi orang baik, jadi orang jujur. Jangan bosan Bapak Ibu. Mengapa? Surga sebentar lagi. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Kadituna berpesan kepada anak turunan agar menjadi soleh. Lah, kalau ada anak cucu teh ulah kada itu siari weuh aya maraneh ulah karunya. Cucu kakek. Soleh ya, kamu mudah-mudahan maju usahamu, tangguh dalam menghadapi. Sama ke anak juga. Ulah panggil gitu we. Sok, nah, sing maju, sing sabar, sing pintar, sing soleh. Nabi dekat nggak dengan cucunya? Dekat. Sholat kayak ngiring di pangku turun ke cekap. Pengaruh ayah itu luar biasa ke anak, apalagi di usia 14 tahun ke atas. Itu dominasi dengan ayah. Kalau dari 0 hari sampai 14 tahun dominasi ibu. Dominasi ibu. Kadituna doakan dengan doa yang baik, baik di hadapan atau tidak. Jangan lupa ya bapak-bapak, doakan anak turunan bapak sing saroleh, walaupun mereka tidak minta, walaupun mereka tidak tahu, doakan. Nah, sing jadi-jadian. Yang terakhir, berkhidmat kepada orang tua jika masih hidup. Doakan, baik mereka masih hidup atau sudah meninggal. Bantu mentalkini orang tua ketika akan meninggal. Yang terakhir, ini mah doa dari para ulama. Doa supaya panjang umur dan penuh berkah. Nah, ini doanya. Ya, bariku bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Sunda, mangga. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik fima a'toitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali wa gfirli. Ya Allah, perbanyak hartaku dan anakku serta berkahilah apa yang Engkau karuniakan kepadaku. Panjangkanlah umurku dalam ketaatan kepadamu, baguskanlah amalku serta ampunilah dosa-dosaku. Sakitu Bapak Ibu nu tiasa kapihatur ya, investasi dunia yang paling mulia bagi kita itu investasi dunia ya adalah tubuh yang sehat. Ku sehat mah bisa beramal. Banyak uang teu sehat ripuh. Ya. Sakitu nu bade ngadeudeul ngarojong mangga hiji dua mah. Dalam ini masalah masuk karena Al-Fatihah, walaupun Al-Fatihah semua misalnya Ar-Rahmanir-Rahim kita itu tempat rakaat. Ya, versi kami Al-Fatihah itu kan rukun rakaat. Rukun rakaat. Al-Fatihah itu kan syarat sahnya rakaat, salah sahnya sholat. Jadi jangankan ketinggalan 7 ayat, ketinggalan 1 ayat saja, bahkan setengah ayat saja, sebaiknya seharusnya ditambah rakaat. Imam Bismillahirrahmanirrahim, orang kalau wakbar meningkatnya tambih, mending tambah. Walaupun ada fikih madhab ada, jangankan ketinggalan 1 ayat, ketinggalan Fatihah, bahkan ketinggalan surat, asal kasusul ruku imam kebagian, ada yang begitu. Tapi kalau kita mau pilih aman, sudah ketinggalan Fatihah walaupun 1 ayat tambah syarat. Ya, tambah 1 rakaat. Ini satu Pak. Ini akan yang di bawah ketika meninggal nanti ada yang 3 itu ya 3
macam, Oke, Bu. di antaranya sodako Jariah, ilmu ilmu yang yang bermanfaat dan anak yang soleh. Bagaimana seandainya tidak mempunyai anak, Pak Ustaz? Ya. Terima kasih. Kalau tidak punya anak kan ada sedekah jariah. Yang dua ini. Iya, sedekah jariah dan ilmu yang dimanfaatkan. Ya, nanti sedekah jariah teh bisa anak ideologis. Anak yang soleh ini anak biologis. Ibu punya anak ideologis. Nah, seperti guru-guru TK itu kan anak-anak ibu kan anak ideologis. Kita ajar, kita didik sampai di masa depan dia ingat pelajaran TK, doa anu diamalkan, sama. Sedekah jariah dan ilmu yang dimanfaatkan. Ibu mengurus anak orang lain, apakah anak kakak, anak tetangga, atau menakan begitu, kurang diurus sampai jadi manusia, terjadi Dracula gitu. Jadi manusia terus mendoakan kita nambah, bukan sebagai anak, tapi sebagai sedekah jariah kita, kan kita berbuat baik. Ya, seperti Aisyah tidak punya anak, tapi jariahnya dengan ilmu, gitu. Yang kalau punya anak soleh bakal punya tiga-tiganya. Tapi yang tidak punya anak jangan berkecil harapan. Sedekah jariah ilmu ini bisa. Ilmunya ilmu apa saja? Bahasanya juga ilmin yuntafa'u bihi nakiroh. Ilmu apa saja yang baik. Sedekah jariah tidak berupa tanah saja, sebagai tenaga. Makanya kalau ada pembangunan pesantren, madrasah, terlibat. Walaupun hanya tenaga sedikit-sedikit. Walaupun hanya ide yang baik-baik. Karunya lamun sedekah jariah harus berupa harta saja, nanti yang miskin kumaha? Kalau ilmu yang dimanfaatkan hanya ilmu Quran hadis, karunya anu teu hafal Quran utara ngujar hadis. Tanu ngajar masak bala-bala. Ilmu yang bermanfaat. Ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, terima kasih atau selunglang abi ini ngaji ketiga ya dari subuh nih. Ini ngaji ketiga. Tadi untuk kaganyal kububur, alhamdulillah. Itu sajalah yang bisa disampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan kehilafannya. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita semua, mengampuni seluruh dosa-dosa kita, memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kalau kita ditakdirkan panjang umur ya dalam keadaan sehat dan usia yang berkah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.